Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Gimana guys kabarnya hari ini? Sehat? Ini awal-awal musim dingin ini. Ini biasanya mentoknya pol-polnya dingin itu bulan 12 tahun baru lah. Bejone sing arep tahun baruan. Ya aku lagi nyantai nih. Nah ini ada cerita. Saya lihat di postingan itu kerja baru 5 bulan minta pulang dengan alasan minta ke pihak pabrik hari Sabtu sama Minggu libur. Lah menurutku ya nggak pas lah. Namanya mau bekerja ke Taiwan itu kalau nggak ada lembur gajinya kecil. Katakanlah gajinya kita untuk UMR-nya 26.400 NT ya. Itu kalau nggak lembur gaji pokoknya. Belum ada potongan-potongan lain loh. Misalnya potongan pajak, potongan agensi, potongan mes, kemudian asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan. Udah berapa itu? Misalkan saya hitung ya. Untuk potongan agensi berapa? Misalkan saya hitung yang di tahun pertama ya 1.800 NT. Dan untuk potongan pajak katakanlah misalkan untuk pengalaman saya yang saya keluarkan biaya pajak di sini setiap bulannya itu sekitar 1.800 atau 1.900 lah kurang lebihnya, kalau 2.000 nggak sampai. Dan bayar mes itu rata-rata 2.500, ada yang 3.000 ya ada yang 2.000, nggak sama ya, kurang lebihnya di tengah-tengah aja yang 2.500. Bayar asuransi tenaga kerja sama asuransi kesehatan. Misalkan asuransi tenaga kerja itu sekitar 900 NT, hampir 1.000 lah, 900 NT. Dan asuransi kesehatan itu sekitar 600. Berarti 600 sama 900 ya sekitar 1.500 untuk asuransi. Itu kalau kita kerja di sini tanpa potongan ya, maksudnya potongan untuk yang Cina Trust itu beda lagi. Kalau kita di sini datang ke sini tanpa potongan Cina Trust ya nggak ada potongan, cuman potongan itu yang 7.000 itu. Kalau ada potongan Cina Trust ya ditambah lagi nanti Cina Trustnya berapa. Ada yang 7.000, ada yang 8.000, ada yang 9.000. Nanti bisa dihitung sendiri ya. Nah, terus misalkan gaji kita 26.400 terus dikurangi 7.000 itu saya belikan 7.000 loh ya misalkan ya. Itu tinggal 19.400. Itu belum biaya hidup loh, tapi biaya hidup itu beda-beda, ada yang besar ada yang kecil, itu tergantung pribadi masing-masing lah. Itu kalau saya pribadi ya, saya ambil contoh saya itu 1 bulan itu sekitar 8.000. Itu udah untuk biaya hidup makan sehari-hari ya, untuk makan sehari-hari. Nah terus makannya apa nggak dikasih di pabrik? Ya dikasih, setiap kita kerja tuh tetap ada makan. Jam 12 siang itu makan pentang itu namanya. Kemudian kalau kita lembur nanti kita akan istirahat jam 5, itu kita makan lagi. Beda-beda. Ada pabrik itu setiap jam 5 itu mau lembur itu nggak ada istirahatnya, langsung los. Ya tetap mungkin dikasih makan. Itu ada. Kalau di tempatku itu istirahat 1 jam. Jadi jam 12 itu istirahat sampai jam 1 kita makan kan. Kemudian kita kerja lagi jam 1 sampai jam 5 ya. Jam 5 kemudian kita makan lagi, itu nasi kotak itu pentang itu namanya, itu istirahat lagi 1 jam, kita balik lagi kerja jam 6 sampai jam 8. Jadi kalau di tempatku itu hitungannya lemburnya cuma 2 jam. Nah, soalnya sore itu istirahatnya 1 jam, yaitu jam 5 sampai jam 6. Kembali yang itu yang di postingan itu yang minta pulang karena alasan mungkin nggak mau lembur atau nggak mau kerja hari Sabtu sama Minggu, kurang paham saya. Tapi intinya kalau misalkan hari Sabtu Minggu itu mintanya libur ya, kalau memang pabriknya disuruh masuk ya otomatis ya pabriknya nggak mau. Kalau misalkan pengen pulang ya jelas dipermudah. Kita tuh di sini tuh kalau minta pulang tuh nggak ribet, terlebih-lebih agensi. Kalau ada anak pulang putus kontrak atau tidak perpanjang kontrak atau di PHK oleh pihak pabrik itu ya nggak bakalan keberatan. Karena apa? Pabrik sudah ada gantinya di PT, banyak tuh di PT tuh antri itu. Intinya tuh kalau bekerja ke Taiwan itu jangan berpikiran enaknya. Kita cuma bekerja 8 jam dalam sehari, kita samakan dengan yang di Indo, nggak bisa.
kita bisa kerja di sini cuma 8 jam tapi nggak dapat duit. Soalnya potongan-potongan itu biaya hidup, belum lagi tadi saya hitung untuk nabungnya loh ya. Kalau nabung di tempatku 3.000 itu udah berapa ya. Meskipun nabung itu kita bisa ambil lagi kalau misalkan kita ada kebutuhan mendadak atau gimana, kita ada kebutuhan keluarga, itu kita bisa ambil kalau kita nabung setiap bulannya. Itu biasanya kebijakan dari pabrik itu biasanya tabungan wajib. Nanti kalau saat di PT itu ada keterangannya, ada tabungan wajib. Itu biasanya ada yang 2.000, ada yang 3.000, ada yang 5.000. Nggak sama. Kalau di tempatku tuh nabung 3.000. Sekali lagi ini lucu atau enggak, kembali ke orangnya ya. Kita sendiri juga nggak tahu pabriknya itu apa, pabriknya terlalu berat kerjanya sehingga dia minta hari Sabtu sama Minggu libur gitu. Kalau kita Sabtu Minggu minta libur terus ya dapat duitnya dikit. Ya kita kerja di sini apa niatnya cuman healing, cuman main-main, enggak kan? Kita di sini kan biayanya mahal ya. Mahal biaya di sini tuh. Kalau dulu-dulu tuh ya mungkin agak murah, tapi semakin kesini kok mahal. Tapi ya peminatnya banyak itu meskipun dengan biaya mahal ya. Ya itu tadi banyak potongan juga. Kalau bisa ada lemburnya, ya sangat beruntung di sini misalkan dapat pabrik yang ada lemburnya. Kalau nggak ada lemburnya ya, susah. Pulang jam 5, terus Dimas juga mau ngapain? Terus hari Sabtu Minggu libur, apa mau jalan-jalan terus, ya kan? Niatnya di sini kan kerja. Jadi kalau misalkan ada yang di sini tuh berpikiran, yang penting bisa terbang ke Taiwan, ya sama seperti pengalaman saya dulu. Saya tuh di tahun 2013 tuh juga nggak punya pengalaman. Yang penting saya daftar ke PT, pengen ke Taiwan bekerja. Nggak ngerti kalau di Taiwan tuh harus ada lemburnya, nggak paham saya. Yang penting saya bekerja ke Taiwan, nggak paham di tahun 2013. Ternyata setelah tiba di Taiwan, pabrik saya ada lemburnya, dan saya bisa lihat pabrik yang nggak ada lemburnya tuh gimana rasanya. Saya bisa bandingkan untuk gajinya kalau nggak ada lemburnya. Kecil. Sebenarnya gaji pokoknya tuh sama. Cuman kalau nggak ada gaji lembur, berarti gaji pokok kita kan dipotong untuk yang tadi, potongan-potongan itu, untuk biaya hidup. Beda lagi kalau kita nanti ada lemburnya, uang lembur bisa kita bayar untuk agensi, untuk biaya mes, untuk biaya yang lain itu, untuk biaya hidup juga. Untuk gaji pokoknya itu kita bisa kirim ke Indo, kita bisa kirim ke keluarga. Itu kalau pengalaman dari saya loh ya. Kalau saya dulu memang nggak paham, saya juga nggak punya teman, nggak punya kenalan TKI Taiwan. Tiba-tiba saya cuman lihat di TV itu pengen ke Taiwan aja, akhirnya aku daftar, akhirnya proses. Ya nggak paham, saya harus dapat pabrik yang ada lemburnya. Saya juga nggak paham dulu. Ya syukur alhamdulillah pabriknya ada lemburnya. Dan kemudian saya pulang, proses lagi, udah mulai paham. Kalau kita daftar ke PT, kita usahakan ditanyakan dulu pabriknya gimana, ada lemburnya enggak. Ya kita nolak sih nggak apa-apa, tapi ya ada risikonya juga. Kalau kita nolak itu terkadang pihak PT atau pihak sponsor itu agak kecewa, nanti jobnya agak lama untuk job yang kedua. Ya itu udah risiko. Kalau misalkan kita nolak job, ya PT atau sponsor juga nggak kebingungan untuk ngasih jobnya lagi ke anak lain. Soalnya di PT itu banyak yang antri, banyak yang daftar. Saya cuman menceritakan apa yang saya baca atau saya lihat di postingan itu, kok heran dapat pabrik yang ada lemburnya kok nggak mau, mintanya kok pulang. Bahwasanya kalau kita di sini tuh kerja nggak ada lemburnya ya gajinya kecil. Kalau kita di sini dapat pabrik yang ada lemburnya, bersyukur aja, dinikmati. Ya ada kalanya lah kita main atau kita jalan-jalan, tapi kan nggak tiap hari Sabtu Minggu. Kita ada capeknya juga. Menurutku ya libur setiap hari Minggu itu udah cukup, itu udah bisa kita gunakan untuk istirahat. Ya kalau kita main kan juga bisa, tapi enggak setiap hari Minggu terus kita keluar kan enggak, kan kita ada capeknya juga ya. Nah itu ya sedikit sharing dari saya, semoga ini bermanfaat. Buat teman-teman, saya doakan yang sekarang sudah ada di PT, yang belum dapat job
segera dapat job. Yang mau terbang, semoga diberikan kelancaran dan pabriknya bagus, lancar, gajinya gede. Dan jika ada pertanyaan teman-teman nanti bisa tulis di kolom komentar atau bisa juga follow Instagram saya, nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.